Saya selalu memberi ilustrasi di depan mahasiswa saya begini. Kalau ada sebuah mobil itu mobil Bank Indonesia. Di dalam mobil itu ada uang 1 triliun. Lalu kemudian mobil itu dicegat di tengah jalan oleh 2 orang mengambil uang itu. Kalau kita perhatikan, perbuatan ini malah hukum, jelas. Merugikan keuangan negara, jelas. Memperkaya orang yang mengambil itu jelas. Tapi saya kira hanya polisi dan jaksa gila saja yang akan mengatakan itu korupsi. Dia akan memasang pasal pencurian dengan pemberatan, bukan korupsi. Nah, ini yang ada teorinya dalam hukum pidana, yang namanya start besar masingke. Start besar masingke itu memenuhi unsur delik, tetapi dia tidak disensal, tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang, bukan seperti itu. Kira-kira saya mau menjawab pertanyaan dari penasihat hukum seperti itu, bahwa memperkaya orang lain di sini itu mesti ada suatu meeting of mind antara si pelaku dan orang yang dikayakan itu. Kecuali kalau pelaku ini gila mau memperkaya orang lain tanpa ada suatu meeting of mind, tidak ada suatu kesepakatan. Inilah disensal dari kata-kata memperkaya orang lain dalam tindak pidana korupsi. Jadi istilahnya disensal kehendak pembentuk undang-undang. Karena kalau kita lihat secara kasat mata, itu seakan-akan memenuhi unsur delik, tetapi sebetulnya itu tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang seperti itu. Kita sudah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ya. Majelis yang mulia, perhatikan betul ketentuan pasal 5 dan pasal 6 UNCAC. Pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi Konvensi PBB mengenai anti korupsi. Dan terus terang saja majelis yang mulia, Indonesia dalam persoalan ini menjadi suatu sorotan yang luar biasa. Mengapa menjadi suatu sorotan yang luar biasa? Karena pasal 5 dan pasal 6 itu mensyaratkan efektivitas dan efisiensi penanganan kasus korupsi. Mengapa ini menjadi suatu sorotan? Karena di dalam UNCAC sendiri, dia mengedepankan prinsip yang namanya due process model. Kalau prinsip due process model ini tidak ditegakkan secara benar, maka ini cenderung pada suatu pelanggaran hak asasi manusia. Saya beri satu contoh, majelis yang mulia, ini contoh berita di televisi, yang itu sebetulnya kita melanggar ketentuan pasal 5 pasal 6 UNCAC. Dalam kasus pembelian kapal tanker oleh Laksamana Soekardi, mantan Menteri BUMN, hari ini diperiksa oleh KPK, minggu depan diperiksa oleh Kejaksaan, tidak lama diperiksa oleh polisi. Ini tidak disorot, ini melanggar HAM. Boleh penanganan korupsi lebih dari satu lembaga, tetapi kalau sudah diperiksa oleh satu lembaga, tidak boleh lagi diperiksa oleh lembaga lain. Ini kita bukan sedang asal merebut perkara, ini kita mencari kepastian hukum. Jadi mohon maaf, kalau KPK sudah menyatakan ini tidak ada indikasi perbuatan pidana, berarti dia betul-betul menerapkan prinsip kehati-hatian. Saya bukannya mau mendiskreditkan lembaga hukum yang lain, tapi di dalam pasal 40 Undang-Undang KPK itu ada larangan untuk mengeluarkan SP3. Karena ada larangan mengeluarkan SP3, dia bekerja ekstra hati-hati. Kalau dia sudah sampai pada tahap penyelidikan dan dia hentikan dan mengatakan bahwa ini tidak ada indikasi pidana, apalagi ditambah Mabes Polri sudah mengatakan, lalu ada bagian lain dari kejaksaan yang mengatakan juga tidak, lalu tiba-tiba saya dapat dari bagian kejaksaan yang lainnya. Padahal kalau kita bicara kejaksaan itu kan adalah dia sistem komando. Kalau satu dengan yang lain saja tidak akur, ini mencederai keadilan karena akan merugikan terdakwa. Saya kira jawaban saya tegas dan konsisten dari awal bahwa
dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 itu sudah mempersempit undang-undang dalam pengertian formal, yaitu peraturan perundang-undangan. Kalau diinterpretasikan secara sistematis, aturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana lah yang boleh dikatakan itu adalah perbuatan melawan hukum dalam pasal 2. Yang dalam kasus ini adalah baik undang-undang yang ada sanksi pidananya maupun peraturan daerah. Di luar dari itu tidak dapat dikatakan seseorang melakukan perbuatan pidana. Ini ada dua hal yang perlu ditegaskan. Yang pertama, bahwa ketika ada uang prestasi kemudian telah diputuskan oleh pengadilan bahwa pihak yang telah menerima pembayaran kemudian dia tidak melakukan delivery, ini menandakan bahwa kasus ini dalam ranah hukum keperdataan. Yang kedua, yang ingin saya tegaskan kepada majelis yang mulia, ada putusan pengadilan. Kebetulan juga majelis yang mulia, saya bawa lagi satu buku untuk majelis yang mulia mengenai teori pembuktian. Di dalam teori pembuktian itu ada salah satu asas yang namanya probatio plena. Probatio plena itu adalah bukti penuh, bukti sempurna yang tidak dapat dibantahkan. Putusan pengadilan itu bersifat probatio plena. Putusan pengadilan, apalagi dalam ranah perdata, ini dia sudah menyatakan bahwa ini pertama dia message yang dia sampaikan, satu ini dalam ranah perdata, dan yang kedua kita punya putusan ini yang sudah menghukum orang yang tidak mendelivery pesawat itu. Nah, ini sangat aneh. Kalau yang harus mendelivery pesawat, kemudian dia sudah dinyatakan salah karena tidak membayar, lalu kemudian yang menitipkan uang itu disalahkan, lalu siapa yang benar di sini? Ini kan secara logika. Nah, jadi saya kira dengan pertanyaan seperti itu bahwa ini tidak ada kesengajaan dan juga tidak ada kelalaian. Kalau kita kembali kepada rumusan pasal 2 dan pasal 3, tidak dapat, karena tadi sudah saya jelaskan secara awal, pasal 2 dan pasal 3 tidak ada bentuk kesalahan, maka harus diartikan sebagai kesengajaan. Kalau kelalaian itu adalah kealpaan. Syarat kealpaan hanya dua, kurang penghati-hatian atau kurang penduga-dugaan. Kalau kita kembali kepada jelas pidana tidak, karena tidak ada sanksi pidana di dalamnya. Dan yang kedua, mau saya katakan, kita akan melihat aturan internal apakah ada sanksi administrasi atau tidak. Itu di luar hukum pidana. Jadi sebetulnya dalam hal ini ada dua hal yang perlu dicatat, bahwa satu itu bukan perbuatan pidana, dan yang kedua ada putusan pengadilan Amerika yang sudah memfikskan bahwa ini adalah persoalan perdata, dan putusan itu bersifat probatio plena, bukti yang tidak terbantahkan. Tidak, karena bentuk kesalahan dalam pasal 2 dan pasal 3 bukan kelalaian atau kurang hati-hatian, bukan kealpaan, tapi kesengajaan. Ada, kalau keputusan itu dia bersifat individual, konkret, dan dia bersifat final, individual, dan konkret. Kalau peraturan itu dia biasanya bersifat dan mengikat umum. Jelas namanya keputusan dan peraturan itu gak akan maju dalam ranah administratif. Jadi kalau dilanggar, sanksinya pun administratif. Ya. Kalau ada yang membawa ke sanksi pidana, bagaimana tanggapan lagi? Ya, itu salah. Salah lagi. Saya kan sudah bilang, kalau direksinya gila ya bisa.